雕虫小技。 Hai kaum rebahaners, pelajarers, ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silahkan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Saonian by Ma Zui Chunfeng Part 4. Oke, yang belum subscribe, yuk kalian subscribe dulu dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan Donghua seru lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali terlihat Bai Dongjun dihadang oleh Xiaoli si alis putih, lalu tiba-tiba Lu Suwon muncul memainkan serulingnya. Terlihat mereka semua pun kesakitan mendengarkan alunan seruling yang dibawakan Luo Suan. Pada akhirnya Bai Dongjun memiliki kesempatan untuk kabur dari Xiaoli. Dan Bai Dongjun pun berhasil keluar dari kota Chaisang. Akan tetapi dia khawatir terjadi masalah pada Luo Suan. Lalu menurut Lei Mengsa, meskipun Luo Suan suka dengan bunga, tetapi dia tidak bisa diremehkan. Bai Dongjun dan rekan-rekannya akan pergi ke kuil Shiruo yang berjarak 3 mil. Setibanya di kuil, mereka akan membicarakan permasalahan yang terjadi di kedai Donggui. Di sisi lain, Xiaoli tidak menyangka jika Tuan Muda Xingge datang ke kota Chaisang dan hanya mengandalkan 3 dari 8 Tuan Muda, mereka tidak bisa menghentikan faksi Si Nan. Pada akhirnya, Xiaoli menyerang Luo Suan. Ternyata bukan hanya 3 tuan muda yang hadir, tetapi melainkan 7 tuan muda. Sontak saja Xiaoli terkejut dengan ucapan Luo Suan. Lalu mereka pun akan melaporkan pada ketua bahwa ke-8 tuan muda akan ikut campur ke dalam permasalahannya. Lanjut cerita, Bai Dongjun yang sudah berada di kuil Shiruo. Lalu Lei Mengsa tidak menyangka jika Bai Dongjun Lei Mengsa pun kecewa memiliki bantuan seperti mereka yang dikirim oleh kota Tianji. Karena mereka semua terlihat seperti orang-orang tidak berguna. Setelah itu Luo Suan datang menemui Bai Dongjun. Karena dia khawatir mereka diikuti oleh para pemburu. Sontak saja Lei Mengsa senang melihat Lu Suan telah datang karena penyamarannya telah terbongkar oleh Xiaoli si alis putih yang diakibatkan bodohnya Tuan Muda Bai Dongjun. Lalu menurut Luo Suan, jika sekarang penyamarannya tidak penting lagi, dan tiba-tiba datanglah musuh sekte yaitu Nona Yan. Lanjut cerita, Lei Mengsa masih tidak menyangka jika Nona Yan yang sebagai musuh, dia berani datang ke markasnya. Lei Mengsa pun mengatakan jika dia adalah orang yang memata-matai sekte Yan. Setelah itu Luo Suan akan membahas permasalahan utama yang menimpa mereka dan Nona Yan bertemu musuh keluarga secara rahasia.
Itu benar-benar di luar dugaan. Ternyata Nona Ian mendengar jika tidak semua keluarga dari 8 tuan muda Bailey akur. Akan tetapi mereka dapat bersatu dalam satu tujuan. Para tuan muda pun akan segera berdatangan untuk bergabung dengan kelompok Bai Dongjun. Mereka semua masih berada di kota Tianji dan sedang merencanakan strategi untuk menghancurkan faksi Xingnan. Karena pendekar yang bernama Jianmen tidak bisa mati, di sisi lain, Xiao Li sedang melapor pada atasannya. Ternyata para tuan muda berbakat bersatu dikarenakan perintah dari pangeran ke-7 Tuan Langya, yaitu Xiao Ruofeng. Ketua sekte pun tidak akan gentar dengan lawan-lawannya dan akan melanjutkan apa yang sudah ia rencanakan. Di sisi lain, anak buah dari Sumuyu sedang mengikuti pendekar dari dataran tengah yang akan menuju sekte Yan. Ternyata itu adalah Yuji yang sedang mengawal Tuan Putri. Dia diserang oleh orang-orang dari Sungai Hitam yang disuruh sekte Gu untuk memata-matainya. Dan satu-satunya keturunan keluarga Gu hanya Gu Jianmen. Begitu dia menikah dengan Yan Liuli, Gu Jianmen akan dimanfaatkan oleh sekte Yan. Lanjut cerita pada Nona Yan Luili. Setelah dia menikah dengan Gu Jianmen, sang kakak akan meracuninya dan mengambil alih atas sekte Gu. Lei Mengsa pun bingung, meski sekte Yan akan diuntungkan, kenapa Yan Liuli malah membantu para tuan muda untuk menggagalkan rencana pernikahannya. Karena dia tidak menyukai rencana jahat sang kakak yang akan membunuh Gu Jianmen. 你这脑子里装的都是什么呀？亏你想得出来！跟着这种笨蛋，我们会死得很惨的。啊！你这家伙，你是不是跟我有仇啊？哎，雷大哥，消消气，习惯就好。Ternyata kebenarannya adalah bahwa Yan Liuli mencintai Gui Lioli. Ketika dia muda, hubungan keluarga Gu dan Yan masih dekat. Dia tumbuh bersama kakaknya dan sangat mengagumi kehebatan sang kakak. Tetapi setelah Yan Liuli tumbuh dewasa, perasaan kagum berubah menjadi cinta pada Gu Luoli. Dan demi mendapatkan kekuasaan atas faksi Xingnan, sang kakak malah membunuh kakak Lu dan menggunakannya sebagai pedang untuk melawan sekte Gu. 那么，我便让他看看，才是执其人。 Lanjut cerita pada Xiao Li, dia mengatakan jika Gu Jianmen mati, maka akan terjadi masalah pada Yan Liuli. Sontak saja ketua marah karena sebagai anggota sekte Yan, hidupnya hanya untuk melayani kepentingan keluarga Yan. Setelah itu, Yan Liuli mengundang mereka untuk datang ke pernikahannya. Demi melihat permasalahan yang terjadi antara sekte Yan dengan sekte Gu. Nona Yan Liuli sangat kasihan sekali karena ditinggal mati orang yang dicintai, serta dimanfaatkan oleh sektenya. Setelah itu, Yan Liuli memberi peringatan pada Bai Dongjun karena yang membunuh Gu Luoli adalah aliansi sekte lain yang bekerja sama dengan sekte Yan. Sontak saja Lei Mengsa khawatir dengan kedatangan bala bantuan dari dataran tengah untuk sekte Yan. Lalu setelah itu mereka akan membahas rencana untuk menghancurkan faksi Xingnan sekaligus sekte Yan. 公子，里面说， Scene berpindah pada Xiaoli dan sang ketua. Di situ sang ketua sekte menyuruh Xiaoli untuk melepaskan Bai Dongjun pergi. Karena jika mengusiknya, maka kakek Jun yang terlihat tidak bisa seni bela diri. Sontak saja Xiao Bai pun marah mendengarnya dan akan mengadu pada kakek Bai Dongjun.
Lalu setelah itu mereka mempunyai rencana untuk menculik pengantin wanita yaitu Yan Liuli untuk mengulur waktu sehingga mereka bisa melancarkan rencananya. Dan cerita pun bersambung pada teman-teman. Jangan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.